Deal Grade A Australia jadi merapat. 3 fakta menarik dari terjungkalnya Persib di Gelora Bumi Kartini. Bobotoh sebut William Marsilio star syndrome dan tak konsisten. Pelatih Persijap girang, mampu gulingkan Persib di BRI Super League 2025-2026. Semuanya kami rangkum hanya di Pangeran Biru Channel. Deal Grade A Australia jadi merapat. Bursa transfer pemain asing Persib Bandung masih terus berembus. Persib dikaitkan dengan 2 asing Grade A, yaitu Reno Piscopo asal Australia dan Aaron Collins asal Wales. Khusus Reno Piscopo, kabar terbaru menyebutkan ia sudah kepergok lakukan 2 indikasi nyata yang mengarah ke Pangeran Biru. Jika benar, Reno Piscopo bisa dikatakan pembelian Grade A jika benar terrealisasikan oleh Persib Bandung. Hal itu tak terlepas dari rekam jejak karir Reno Piscopo yang tercatat pernah menimba ilmu di Inter Milan dan Torino U19. Terkini, winger 27 tahun itu tercatat sebagai pemain dari raksasa Australia, Melbourne Victory. Rumor itu pertama kali menyeruak di media massa. Satu di antaranya muncul dari akun TikTok LLZ Football. Rumors, tidak hanya Reno Piscopo, Persib Bandung tengah membidik penyerang asal Wales, Aaron Collins, ex-Wolverhampton yang kini berusia 28 tahun, tulis LZ Football. Memang kalau bicara peluang, kans Persib Bandung amankan Reno Piscopo juga terbilang terjal. Reno Piscopo masih terikat kontrak dengan Melbourne City hingga 30 Juni 2026, sehingga Persib Bandung harus menebus sisa kontraknya jika ingin mempermanenkannya. Dengan angka taksiran market value-nya berada di 8,69 miliar rupiah per 3 Juni 2025. Opsi paling potensial tentu saja peminjaman untuk siasati pengeluaran kocek banyak dalam perekrutan Reno Piscopo, dengan mengajukan proposal serta menambahkan beberapa tawaran menarik lain di dalam klausula peminjamannya. Namun meski terbilang terjal, uniknya Reno Piscopo sudah kepergok follow Instagram Persib Bandung. Aksi follow Instagram yang disinyalir belum lama dilakukan itu ditaksir berkaitan dengan rumornya yang santer diminati Persib Bandung. Selain itu, kabar terbaru juga memperlihatkan Reno Piscopo sudah terciduk follow akun Instagram super agent ikon Persebaya Surabaya, Gabriel Budi. Masuknya Gabriel Budi bisa saja menjadi indikasi nyata jembatan bagi Reno Piscopo untuk bernegosiasi dengan Persib Bandung. 3 fakta menarik dari terjungkalnya Persib di Gelora Bumi Kartini. Sejumlah fakta menarik tersaji saat Persijap Jepara berhasil menumbangkan Persib Bandung secara dramatis pada pertandingan pekan kedua BRI Super League musim 2025-2026. Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bumi Kartini atau GBK, Jepara, Senin 18 Agustus 2025 malam WIB, Persijap Jepara sukses mengamankan 3 poin setelah membekuk Persib Bandung dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut terasa sangat istimewa bagi anak asuh Mario Lemos itu. Mereka akhirnya bisa mengamankan poin penuh di kasta tertinggi menghadapi tim elit sekelas Persib. 3 fakta yang tersaji adalah sebagai berikut. Pertama, pembuktian Carlos Franca. Penyerang asing Persib Bandung Carlos Franca berhasil membuktikan kualitasnya sebagai mesin gol andalan Persijap Jepara. Pemain yang baru direkrut itu memang sempat mencuri perhatian karena nilai pasarnya yang fantastis. Pemain berusia 30 tahun itu tercatat memiliki harga pasar sebesar 9,65 miliar rupiah. Nominal ini menempatkannya di peringkat ketiga pemain termahal setelah Trezemen Gopel atau 12,17 miliar rupiah dan Jordi Amat atau 11,30 miliar rupiah di BRI Super League musim ini. Sejauh ini, winger asal Brasil itu sudah mengoleksi 2 gol dari 2 laga. Sebelumnya ia juga mencatatkan namanya di papan skor saat menghadapi PSM Makassar pada pertandingan pekan pertama BRI Super League 2025-2026. Kedua, Persijap menakutkan pada injury time. Persijap Jepara semakin menegaskan ancamannya pada awal musim ini dengan catatan gol pada injury time yang menghempaskan lawan.
Ini bukan kali pertama bagi Laskar Kalinyamat mencetak gol pada masa-masa kritis. Sebelumnya, saat menghadapi PSM Makassar pada pertandingan pekan pertama, anak asuh Mario Lemos tersebut juga berhasil mencetak gol pada menit ke-90/9 lewat aksi Carlos Franca yang memanfaatkan umpan Rosalvo Junior. Lalu ketika menghadapi Persib Bandung, Persijap sukses mencuri celah pada menit ke-90+3. Sepakan keras Sudi Abdallah berhasil membawa tuan rumah kembali unggul setelah sempat kebobolan lewat gol William pada menit ke-90+2. Dan yang ketiga, rekor Persib terhenti. Persijap Jepara akhirnya bisa menghentikan dominasi Persib Bandung dalam sejarah pertemuan di sepak bola Indonesia. Sebelum laga ini, Laskar Kalinyamat memang terhitung inferior di hadapan tim Maung Bandung. Dari 4 pertemuan sejak 2011, Persijap sama sekali belum pernah menang. Persib tercatat berhasil unggul 2 kali, yakni pada 13 Februari 2011 dengan kemenangan 4-1 dan pada 19 Agustus 2014 dengan keunggulan 5-0. Adapun 2 pertemuan lainnya antara kedua kubu berakhir imbang. Artinya ini menjadi kemenangan spesial Persijap setelah 11 tahun tak berjumpa Maung Bandung di berbagai ajang. Bobotoh sebut William Marsilio star syndrome dan tak konsisten. Persib Bandung pulang dengan tangan hampa setelah kalah 1-2 dari Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League musim ini di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin 18 Agustus 2025 malam WIB. Persijap membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Carlos Franca menit ke-68. Persib sempat menyamakan kedudukan melalui eksekusi penalti William Barros ketika duel berjalan ke 90+2. Hadiah penalti didapat setelah Barros dijatuhkan kiper Persijap Rodrigo Nascininto di kotak terlarang. Namun, kebahagiaan Persib hanya bertahan sesaat. Berselang 2 menit, Persijap kembali mencetak gol lewat Sudi Abdallah. Gol tersebut memastikan kemenangan Laskar Kalinyamat atas sang juara bertahan Persib Bandung. Kekalahan tim Pangeran Biru dari klub promosi tersebut langsung menuai reaksi keras dari bobotoh di media sosial. Sebagian pendukung Persib menyoroti performa William Marsilio yang dinilai kurang konsisten dan sudah mulai star syndrome. Merespon hal itu, pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan musim ini timnya datang dengan wajah baru, sehingga William Marsilio dan kawan-kawan masih butuh waktu untuk mengerti satu sama lain. Ini bukan hanya William menurut saya. Kami mengganti banyak pemain dari musim lalu. Kami mengganti 14 pemain dan mereka masih butuh waktu untuk mengerti satu sama lain, kata Bojan Hodak selepas laga. Jadi di beberapa pertandingan mereka fantastis, tetapi di beberapa pertandingan juga kurang. Lanjutnya, pelatih asal Kroasia itu mengakui konsistensi masih jadi catatan penting untuk dibenahi. Makanya, tidak heran performa anak asuhnya saat ini masih naik turun. Ini hanya masalah konsistensi dan seiring berjalannya waktu akan membaik, ujar Bojan Hodak. Dengan kekalahan tersebut, Persib Bandung turun peringkat ke posisi 7 klasemen sementara BRI Super League dengan koleksi 3 poin. Sementara itu, Persijap di urutan ke-6 dengan 4 poin dari 2 pertandingan. Pelatih Persijap girang, mampu gulingkan Persib di BRI Super League 2025-2026. Pelatih Persijap Jepara, Mario Lemos, memberikan pujian dan apresiasi untuk anak asuhnya yang berhasil menumbangkan Persib Bandung pada laga pekan kedua BRI Super League 2025-2026. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, GBK, Jepara, Senin, 18 Agustus 2025 malam WIB itu, Persijap Jepara sukses mengamankan 3 poin setelah membekuk Persib Bandung dengan skor 2-1. Duel antara kedua kubu berjalan cukup dramatis. Persijap dan Persib sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama. Lalu, Laskar Kalinyamat membuka keunggulan pada menit ke-68 lewat Carlos Franca. Menjelang berakhirnya laga, Persib Bandung bisa menyamakan kedudukan lewat penalti William Barros Pereira 90+2. Namun, 2 menit berselang, Sudi Abdallah membawa Persijap kembali unggul lewat skema serangan balik. Mario Lemos merasa sangat bangga dengan keberhasilan anak asuhnya mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Hasil tersebut membuktikan klub yang dijuluki Laskar Kalinyamat itu bisa menjawab tantangan saat berjumpa jawara kasta tertinggi musim lalu. Kemenangan pertama di kandang ini terasa sangat bagus.
saya merasa sangat bangga dengan para pemain. Karena kami adalah tim baru di kasta tertinggi dan kami memberikan tantangan untuk mendapatkan 3 poin, kata Lemos. Lemos juga masih tidak menyangka anak asuhnya bisa kembali unggul meskipun sempat disamakan Persib. Menurut pelatih asal Portugal itu, ini adalah sebuah hasil yang luar biasa bagi Laskar Kalinyamat. Tadinya, skor sempat berimbang menjadi 1-1. Namun para pemain kami masih mampu comeback untuk kembali menang. Bagi saya, ini sangat luar biasa, ujar pelatih berusia 39 tahun tersebut.